Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ustazah semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, ustazah akan menjelaskan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yakni menjelaskan isi dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjelaskan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila. Pertama, bagaimana cara kita mewujudkan rasa syukur atas kemerdekaan? Kita lihat dulu nih, pembukaan yang terlampir di halaman terdepan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang kalian ketahui sebelumnya bahwasanya pembukaan ini sering kita dengar saat kita melaksanakan upacara bendera. Tapi yang kita pelajari hari ini memaknai isi dari pembukaan. Apa itu pembukaan? Pembukaan adalah pernyataan kemerdekaan yang terperinci dan mengandung yang namanya cita-cita luhur proklamasi. Kemudian pembukaan ini terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembukaan ini memuat Pancasila sebagai dasar negara. Dapat kita lihat di alinea keempat. Dan pembukaan ini disebut juga preambule, bahasa Inggrisnya. Sebelum ustazah lanjutkan mengenai makna pembukaan, kita ketahui dulu apa itu proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada saat kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Proklamasi itu adalah pernyataan kemerdekaan bahwasanya kita telah merdeka, telah selesai dijajah dari bangsa lain. Proklamasi adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan proklamasi adalah pernyataan telah mewujudkan negara kita dari Sabang sampai Merauke. Itu hakikat dari sebuah proklamasi. Kemudian memaknai proklamasi itu adalah sebagai puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Dari situ lahir yang namanya proklamasi. Bagaimana cara kita mewujudkan rasa syukur atas proklamasi? Dapat kalian lihat, ada banyak cara kita dalam mewujudkan rasa syukur atas proklamasi kemerdekaan. Salah satunya yakni mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan anak ustazah masing-masing. Kemudian yang kedua, tentunya menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan pejuang bangsa kita. Dengan cara apa? Dengan cara saat ini yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan sikap toleransi kita dan kerjasama kita antar warga masyarakat di masa pandemi COVID-19 yang telah melanda tanah air kita. Kita lanjutkan untuk bagian kedua, yakni isi dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat ini, pandemi COVID-19 yang melanda tanah air tidak menyurutkan proses pendidikan kita ya. Nah, pendidikan kita tetap dilakukan secara daring. Berhubungan dengan pembukaan ini, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan upaya negara dan kebijakan pemerintah. Mencerdaskan kehidupan bangsa
itu merupakan salah satu tujuan negara yang termuat di dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Dapat kalian lihat, tiap alinea 1, 2, 3, dan 4 tentu mempunyai yang namanya makna dan pokok pikiran yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Apa isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar ini? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan Ustazah berikut. Alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di dalam alinea ini mengandung makna yakni setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka dan hak ini bersifat mutlak. Kemudian yang kedua, hak untuk merdeka merupakan kodrat dan hak moral dari setiap bangsa. Jadi, kemerdekaan memang sudah seharusnya dimiliki setiap orang karena kodratnya sebagai manusia. Itu makna dari alinea pertama. Dalam alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di dalam kata penghubung dan perjuangan itu menunjukkan adanya hubungan nih antara perjuangan kemerdekaan dengan kenyataan adanya penjajahan terhadap bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Jadi makna alinea kedua ini sebuah penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian ada kalimat dengan selamat sentosa. Dengan selamat sentosa yaitu saat yang sangat tepat sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan lancar dan sukses. Kemudian makna alinea kedua lagi, adanya cita-cita bangsa. Yang mana cita-cita bangsa? Yakni mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Yang keempat, untuk mewujudkan cita-cita bangsa tadi, maka Indonesia harus merdeka, bersatu, dan mempunyai kedaulatan. Itu makna dari alinea kedua. Kita lanjutkan ke alinea ketiga. Oke, sebelum masuk ke alinea ketiga, masih dalam alinea kedua ya, kita perhatikan dulu arti kata dari bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, bersatu itu apa? Bersatu itu mengandung pengertian yang mana di mana pengertian bangsa sebagai kebulatan kesatuan. Negara tidak bisa lepas dari pengertian bangsa Indonesia karena itu merupakan kebulatan kesatuan, yang artinya bersatu. Kemudian berdaulat. Berdaulat itu apa? Berdaulat sebagai negara yang berdiri di atas kemampuan sendiri atau berdiri sendiri dan bebas menentukan masa depan negara tersebut. Berdaulat. Kemudian kata adil di dalam pembukaan adalah keseimbangan antara
pemenuhan dan penggunaan hak serta kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di antara sesama warga negara dan negara. Kemudian makmur. Makmur itu diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spiritual, baik itu jasmania maupun rohania. Jadi kemakmuran ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya keadilan. Jadi saling bergantung nih antara adil dan makmur. Kalau adil belum terwujud, maka tidak ada kata makmur dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Kita lanjut ke alinea yang ketiga, yakni bunyinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di dalam alinea ketiga, itu menyatakan bahwasanya kita mengingat kembali proklamasi kemerdekaan sehari sebelum pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian alinea ketiga ini ada makna kalimat yang menunjukkan bahwasanya negara kita adalah negara religius. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Terlihat dari kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah semata-mata hasil usaha para pejuang saja, tetapi itu merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, di samping nilai religius tadi juga terdapat yang namanya nilai luhur yang tersimpul di dalam kalimat didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Hal ini dimaksud untuk mewujudkan yang namanya hak dan menjunjung hak kodrat dan hak moral untuk segala bangsa supaya berkehidupan berbangsa yang bebas dari penindasan dan penjajahan. Kemudian, makna yang keempat dari alinea ketiga adalah pernyataan kemerdekaan Indonesia. Alinea keempat, bisa kalian lihat. Kemudian daripada itu sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam alinea keempat ini ada tujuan negara, baik tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus di sini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara khusus ini dikhususkan untuk negara kita sendiri dan bangsa Indonesia. Kemudian tujuan umum ini berhubungan dengan negara bangsa Indonesia dengan negara luar, yakni tujuan umumnya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini menjadi dasar dari pelaksanaan politik kita, politik luar negeri yang disebut dengan politik bebas aktif. Kemudian di dalam alinea keempat itu ada bentuk negara kita. Bentuk negara kita adalah republik. Maka disusunlah suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Di dalam alinea keempat ini, bentuk negara Indonesia adalah republik dan kekuasaan berada di tangan rakyat atau berkedaulatan rakyat. Lalu di dalam alinea keempat ini pula ya, ada yang namanya filsafat negara Indonesia. Mungkin sudah kenal nih dengan namanya filsafat atau ideologi negara atau dasar negara, yakni Pancasila. Di dalam alinea keempat ini dimuat anak kalimat yang berbunyi
Pancasila, sila pertama sampai dengan sila kelima. Baiklah, tadi Ana Ustazah tadi merupakan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian kita lanjutkan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa pokok pikiran yang terkandung dalam setiap alinea? Bagi yang mempunyai buku Intan Pariwara, bisa kalian buka di halaman 33. Di dalam alinea pertama, pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga dalam Pancasila. Negara menjamin perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk ancaman yang menyerang, baik individu, kelompok, maupun golongan. Kemudian, pokok pikiran alinea kedua berbeda ya dengan makna. Pokok pikiran ini, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni mengenai cita-cita yang ingin kita capai sehingga dapat menentukan kebijakan yang ingin dibuat dan dilaksanakan. Pokok pikiran alinea kedua ini berhubungan dengan Pancasila, sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa berhubungan? Karena ada yang namanya keseimbangan, pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia. Kita lanjut, yakni pokok pikiran dalam alinea ketiga, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan. Pokok pikiran alinea ketiga ini merupakan penjabaran sila keempat dalam Pancasila. Makna pokok pikiran ini menjadi dasar yang namanya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bahwasanya kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Terakhir, pokok pikiran yang terkandung dalam alinea keempat. Dalam alinea keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Karena di dalam alinea keempat ini terdapat yang namanya nilai religius bangsa dan nilai kemanusiaan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nah, yang terlihat di layar anak Ustazah ini merupakan hubungan alinea ke-1 sampai ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjut. Kenapa pembukaan tidak boleh dirubah? Pembukaan tidak boleh dirubah karena mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan. Ada Pancasila sebagai dasar negara. Dan pembukaan ini merupakan satu kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Demikian video penjelasan materi mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon disimak dan dengarkan baik-baik. Terima kasih dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.